Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran fikih kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi hukum kurban dan ketentuan-ketentuan dalam ibadah kurban. Hukum kurban. Hukum berkurban menurut sebagian ulama adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang dianjurkan mendekati wajib untuk dilaksanakan. Walaupun hukum kurban itu sunnah, tetapi dalam catatan hukum kurban itu bisa berubah menjadi wajib apabila ada sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu itu salah satunya adalah jika ada seseorang bernazar untuk berkorban, maka hukum berkorban bagi orang tersebut menjadi wajib. Selanjutnya, ketentuan ibadah kurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban diantaranya kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Setiap satu orang dapat berkorban sendiri dengan satu ekor hewan kurban ataupun lebih. Namun, juga diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban dengan cara 7 orang bekerja sama untuk membeli satu hewan kurban berupa sapi atau unta untuk dikorbankan. Setelah kita mengetahui ketentuan ibadah kurban, mari kita lanjut ke rukun dan syarat kurban. Untuk rukun penyembelihan hewan kurban, yaitu yang pertama dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyembelih adalah seorang muslim atau yang beragama Islam. Dan yang ketiga, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Dan yang rukun yang terakhir yaitu alat yang digunakan untuk menyembelih, yaitu alat yang tajam dan mematikan. Selanjutnya, syarat hewan kurban. Berikut ini syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban berupa binatang ternak, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Untuk yang tidak disebutkan, maka itu bukanlah binatang untuk berkurban. Yang kedua adalah binatang tersebut telah mencukupi umurnya. Dengan penjelasan, yang pertama, untuk domba umur 1 tahun masuk tahun kedua. Untuk kambing umur 2 tahun masuk 3 tahun. Untuk kerbau ataupun sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Syarat hewan kurban yang ketiga adalah tidak dalam kondisi cacat, yaitu badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil atau melahirkan anak, kaki sehat atau tidak pincang, mata sehat atau tidak buta atau cacat lainnya, berbadan sehat, dan daun telinganya tidak terpotong. Syarat hewan kurban yang keempat adalah miliknya sendiri. Jadi hewan tersebut adalah hewan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian syarat hewan yang kelima yaitu bukan hewan gadai. Walaupun hewan gadai tersebut dipelihara,
akan tetapi statusnya bukan milik, jadi tidak boleh untuk berkurban. Syarat hewan kurban yang keenam yaitu di waktu yang tepat. Artinya penyembelihan dilakukan di waktu yang telah ditentukan syariat. Jika disembelih sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan, maka sembelihan tersebut tidak sah. Untuk waktunya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan ditambah hari tasyrik yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Selanjutnya, syarat penyembelih hewan kurban. Orang yang menyembelih hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, harus baligh dan berakal sehat. Yang ketiga, mumayyiz, artinya orang yang sudah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya, syarat alat untuk menyembelih hewan kurban. Alat yang digunakan untuk menyembelih binatang kurban memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu alat untuk menyembelih harus tajam. Syarat yang kedua, menggunakan alat yang terbuat dari besi, baja, dan yang lain. Dan dilarang menggunakan gigi, tulang, ataupun kuku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan pada kali ini telah usai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.